Gontor, apa yang kamu cari? Pertanyaan semasa santri itu seolah terjawab sudah. Gontor membekali kita dengan ilmu dan mental pengabdian. Dengan modal itulah, alumni tersebar di berbagai kiprah, menggeluti perannya masing-masing, mengabdi di dalam masyarakat. Menjadi terapis untuk anak-anak berkebutuhan khusus banyak menyadarkan Oktaviani Syarif tentang arti saling menghargai, melihat sisi lain dari mereka lewat hati. Anak-anak autis, speech delay, mereka semua sama-sama istimewa. Tugasnya membantu menemukan nilai itu, nilai-nilai yang tak terbaca jika tak maksimal dia buka. Karena ia yakin tidak ada penciptaan Allah di muka bumi ini yang sia-sia. Adonan keras, adonan gagal, tidak mengembang, tak lantas membuat Henny Cahyaningsih menyerah. Mencoba berulang resep brownies yang ia olah. Kembali teringat pesan ayahanda semasa sekolah, mengerjakan apapun, yang penting adalah sungguh-sungguh. Ia mencoba bangkit kembali mengembangkan usaha rumahan yang ia bangun. Dan kini siap berekspansi cabang ke berbagai kota. Kata siapa, alumni Gontor nggak bisa masak. Lalu, kata siapa juga alumni Gontor tidak punya skill masuk ke lahan pertanian. Walau pekerjaan sebagai petani salak banyak dipandang sebelah mata, walau tengkulak kadang tidak adil mengatur harga panen, dan pemerintah seolah ikut menekan dengan membatasi pembelian pupuk. Eka Wayuni tetap percaya diri mengatur kebutuhan di ladang agar tetap berjalan efisien. Ia terbiasa untuk bertahan dari keterbatasan keadaan. Semangat ini yang ia dapatkan semasa sekolah, belajar bertumbuh dimanapun, dan dalam situasi sempit sekalipun. Cerita menjadi seorang ibu strong lainnya datang dari interpreter yang bernama Raisa Syahrestani. Kemampuan berbahasa di Gontor menjadi modal untuk meneruskan kecintaannya dalam ilmu bahasa, melanjutkan studi ke Rusia, dan sekarang disibukkan menjadi penerjemah bahasa Rusia. Bukan hanya sekedar tenggelam dalam tulisan, tapi juga dituntut untuk paham tentang termin helikopter, truk angkut militer, sampai naik helikopter PBB untuk menemani tentara latihan. Gontor seolah memberi spirit untuk menjelajahi dunia dari berbagai sisinya. Keberanian, jiwa keikhlasan, dan kesungguhan dalam mengeluarkan potensi di tengah masyarakat juga datang dari kisah insinyur muda Mirna Gaib Insani. Berkarya di lingkungan yang didominasi laki-laki, terlibat pada tahap pengawasan proyek pemulihan lahan terkontaminasi minyak bumi, menjalankan peran yang krusial untuk lingkungan, namun tetap memegang jati diri sebagai muslimah sejati. Ternyata identitas sebagai muslimah tidak mengucilkan peran kita di dalam masyarakat. Banjir pelanggan ketika Idul Fitri, mungkin itu biasa, tapi mempertahankan pelanggan hari demi hari bukan semudah menggedipkan mata. Dicurangi pegawai, bersusah payah promosi, dihadapkan dengan pelanggan yang bawelnya setengah mati, adalah bumbu-bumbu saat mengembangkan usaha barbershopnya. Hernawati sekarang bisa menikmati hasil kerja kerasnya bersama tim, membangun bisnis ini dari nol. Pekerjaan memang terasa rumit jika difikirkan, dan akan terasa ringan jika kita kerjakan. Cerita struggle lainnya datang dari meja jurnalis Aditya Miranti yang sedari dulu sudah terbiasa berkiprah di dunia tulis sejak masih sekolah di Gontor. Mengasah pikiran lewat pena, dan saat ini juga turut andil dalam mewadahi teman-teman yang juga memiliki frekuensi sama. Sekarang lewat dedikasinya di dalam dunia tulis, Aditya Miranti berhasil membersamai teman-teman lainnya dalam komunitas Nahyes Menulis yang sudah berhasil melahirkan karya-karya tulis yang syarat makna. Dari balik dingin dindingnya ruang operasi, Yulia Kartika Utami juga punya cerita. Menjadi calon dokter spesialis anestesi yang penuh tantangan. Perannya begitu penting dalam penanganan pasien selama operasi. Tak jarang dihadapkan dengan keadaan emergensi, bertaruh waktu demi kesembuhan nyawa pasien yang kritis. Ia juga harus meninggalkan keluarga demi memberikan pelayanan totalitas untuk pasien. Karena kesembuhan mereka adalah prioritas dan sebuah kebahagiaan yang tidak ternilai. Di Gontor tidak hanya diajarkan ilmu, tetapi kita juga diajarkan bagaimana cara menghadapi tantangan kehidupan. Semangat ini yang dibawa oleh Rahma Isyah untuk menjadi trainer dan konsultan perusahaan. Ia membantu mengedukasi, menyemangati para karyawan yang energinya butuh dibakar ulang, berhadapan dengan berbagai polemik dalam tubuh organisasi, membantu mengasah skill
dalam problem solving. Seperti pesan Bapak Kiai, kita harus terus bergerak dan menggerakkan, berjuang dan memperjuangkan, hidup dan menghidupkan yang lainnya. Kemampuan berkomunikasi dengan banyak orang selama di Gontor juga menjadi modal untuk Siti Nurbaiti eksis hadir menjadi notaris yang mumpuni di tengah masyarakat. Mengurusi akta otentik yang dibutuhkan banyak pihak dalam menjaga identitas mereka. Jujur, berkomitmen tinggi, berwawasan luas menjadi fondasinya dalam berurusan dengan birokrasi di lapangan. Ia juga sering terbentur dengan lambannya prosedur pengurusan data dengan klien. Tapi ia juga meyakini apapun pilihan kita pasti memiliki resiko pekerjaannya sendiri. Dan ada banyak sekali warna-warni kiprah alumni Nahyes yang sukses mengabdi di tengah masyarakat. Menjadi guru, pendidik di berbagai tingkat, pembina pramuka, ibu rumah tangga yang sibuknya luar biasa. Dunia perdagangan juga bidang yang banyak sekali digeluti. Menjadi seniman, apoteker, makeup artist, psikolog, dan staf di berbagai redaksi. Bahkan banyak sekali yang mengabdi menjadi pengasuh pondok. Berjasalah, tapi jangan minta jasa. Pesan ayahanda ini yang memantik semangat alumni untuk terus bergerak dan tetap menjadi navigasi sebagai istri serta ibu di dalam keluarga.